Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pasar modal syariah. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses initial public offering, bisa disingkat dengan IPO dan prospektus. Baik, di sini ada presentator pertama yaitu Yuni Prihatini dengan NIM terakhir 057, dan yang kedua ada Diasika NIM terakhir 065, dan ketiga ada saya sendiri Muhammad Dunasoni NIM terakhir 156, dan yang terakhir ada Rohmatul Mafiro NIM terakhir 192. Baik, di sini akan dijelaskan oleh presentator yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Prihatini, NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan initial public offering dan prospektus. Initial public offering atau IPO dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai penawaran saham perdana. Initial public offering merupakan salah satu alternatif perusahaan untuk memperoleh tambahan dana atau modal dari masyarakat. Selain itu, initial public offering juga diartikan sebagai penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang hendak go public. Tujuan initial public offering ada berbagai macam tujuannya, antara lain: 1. Mendapatkan dana murah. Perusahaan dapat memperoleh berbagai sumber untuk mendapatkan dana, antara lain mengeluarkan obligasi dan meminjam uang dari bank. 2. Kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Perusahaan dapat membayar hutang dan memperbaiki laporan keuangan dengan cepat jika mendapatkan dana murah. 3. Potensi pertumbuhan lebih cepat. Untuk ekspansi, perusahaan bisa menggunakan dana internet. Namun, jika memiliki dana murah, maka ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan lebih besar. 4. Meningkatkan citra perusahaan. Apabila mampu mengelola perusahaan dengan baik, maka sorotan media dapat menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan. 5. Meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan akan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga saham dengan adanya go public. Langkah-langkah proses initial public offering. 1. Membentuk tim. Agar proses initial public offering dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pembentukan tim khusus untuk menangani hal ini. 2. Mengadakan RUPS. Perlu diadakannya rapat umum pemegang saham dengan perusahaan-perusahaan go public terlebih dahulu, yang mana rapat ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan dari perusahaan-perusahaan pemegang saham. 3. Melengkapi dokumen. Dengan adanya dokumen yang lengkap, maka akan mendorong calon investor yang akan menanamkan modal. 4. Melaporkan laporan keuangan secara terbuka. Laporan keuangan sangat penting dalam proses go public karena setiap investor yang akan menanamkan saham pasti akan melihat laporan keuangan terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan. 5. Menyusun prospektus. Penyusunan prospektus berkaitan dengan laporan keuangan dan kelengkapan dokumen. Hasil dari prospektus akan menjadi dokumen resmi yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai ajuan dalam penawaran nilai saham. 6. Mengajukan pernyataan pendaftaran. Dalam tahap ini dapat menawarkan saham kepada masyarakat melalui pasar perdana. Maka investor dapat membeli saham pada agen-agen yang sudah ditunjuk sebelumnya. 7. Mencatat saham di bursa efek. Setelah melakukan penjualan di pasar perdana, maka selanjutnya adalah mencatatkan saham di bursa efek agar investor yang tidak kebagian saham di pasar perdana dapat membeli saham di bursa efek. Selanjutnya yaitu pengertian dari prospektus. Prospektus adalah informasi atau dokumen penting yang ada dalam proses penawaran umum, baik saham maupun obligasi, yang mana dalam prospektus terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan yang melakukan penawaran umum. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut.
Baik, di sini saya Diasika akan menjelaskan tentang bagian penting dari prospektus yang harus diperhatikan oleh calon investor. Yang pertama, yaitu ada jumlah saham yang ditawarkan. Jumlah saham yang ditawarkan ini menunjukkan suatu proporsi modal di sektor yang akan dimiliki oleh publik. Yang kedua, yaitu ada nilai nominal dan harga penawaran. Nilai nominal adalah suatu nilai yang tercantum dalam surat saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu ada bidang usaha. Informasi mengenai bidang usaha yang akan dijalankan oleh calon investor. Yang keempat, yaitu ada riwayat singkat perusahaan. Calon investor harus mengetahui riwayat singkat pendirian bisnis sehingga dapat diketahui lama perusahaan didirikan dan beroperasi. Yang kelima, yaitu ada kegiatan dan prospek usaha. Calon investor harus mengetahui prospek bisnis perusahaan, karena secara umum, investor yang membeli saham adalah membeli potensi kesepakatan dari perusahaan. Yang keenam, yaitu ada risiko usaha. Calon investor harus mewaspadai risiko yang akan dihadapi perusahaan, karena setiap perusahaan itu pasti mempunyai risiko tertentu. Yang ketujuh, yaitu ada kebijakan dividen. Informasi dari dividen tunai yang berkaitan dengan jumlah surplus tahunan dalam bentuk persentase. Yang kedelapan, ada kinerja keuangan perusahaan. Dalam pembuatan estimasi untuk tahun berikutnya, setidaknya calon investor telah mengetahui keuangan perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Yang kesembilan, yaitu ada agen penjual. Distributor merupakan agen yang ditunjuk oleh pelanggan yang ditunjuk sebagai distributor dalam penjualan saham penawaran umum yang diperdagangkan. Baik, selanjutnya ada masa penawaran. Penawaran sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih dikenal sebagai go public. Mekanisme penawaran umum sendiri ini itu telah ditentukan dan diatur oleh underwriter yang ditunjuk oleh emiten. Mekanisme awalnya yaitu perlu dilakukan oleh emiten menyediakan prospektus yang akan diserahkan kepada calon investor. Dalam prospektus ini terangkum semua informasi mengenai emiten secara lengkap sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai emiten. Investor dapat mengambil keputusan membeli atau tidak emisi yang telah ditawarkan. Untuk lebih menyebarkan informasi mengenai penawaran umum tersebut, emiten juga harus mengumumkan prospektus yang sudah diperbaiki atau apabila ada perbaikan dari prospektus awal. Selanjutnya saya Rahmatul Mafiro, NIM terakhir 192 akan membahas tentang masa pencatatan. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya. Maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI Listing Requirement. Pemenuhan ketentuan listing ini sebelumnya sudah dijajaki dengan penandatanganan perjanjian pendahuluan pencatatan efek antara calon emiten dengan bursa efek. Apabila memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Papan pencatatan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia terdiri dari dua, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapasitas pasar yang besar. Sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dunasoni, NIM terakhir 156. Baik, terima kasih untuk presentator sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban setelah go publik. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi setelah menjadi go publik.
Yang pertama yaitu harus menerbitkan laporan tahunan. Nah, kenapa? Agar investor ini mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kemajuan emiten atau perusahaan itu, dan juga sebagai dan juga sebagai pemantauan. Jadi harus ada laporan setiap tahunnya agar si investor ini mengetahui seberapa besar kemajuan emiten, dan juga investor ini dapat memantau. Jadi itu yang nomor 1. Yang kedua yaitu harus membayar biaya go publik atau IPO. Jadi perusahaan yang sudah go publik ini juga harus memenuhi kewajiban biaya lainnya, agar si investor ini dapat mengetahui seberapa besar prestasi perusahaan, dan juga investor ini juga dapat menilai apakah emiten mampu memenuhi janjinya yang dulu ketika disepakatinya. Jadi harus ketika perusahaan ini sudah go publik harus memenuhi kewajiban biaya lainnya, agar si investor ini dapat mengetahui seberapa besar prestasi dari perusahaan tersebut, dan juga sebagai penilaian apakah emiten ini mampu memenuhi janjinya. Jadi itu yang nomor 2. Yang ketiga yaitu mengadakan rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Tentu setiap perusahaan mesti mengadakan rapat. Jadi gunanya rapat ini yaitu perusahaan ini memutuskan jumlah laba dibagi sebagai dividen dan juga jumlah laba yang akan ditahan. Gak hanya itu rapat ini juga membuka hal-hal untuk investor agar dia mengajukan usulan-usulan. Jadi adanya rapat ini untuk memutuskan jumlah laba dan juga jumlah laba sebagai dividen dan juga jumlah laba yang akan ditahan. Dan juga rapat ini membuka hal bagi investor agar mengajukan usulan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu atau yang keempat, emiten harus bersikap terbuka terhadap para investor. Pasti itu. Kalau emiten tidak terbuka, investor mana bisa maju. Karena emiten ini adalah sebagai informasi untuk investor. Salah satunya yaitu untuk dengan membentuk serikat perusahaan. Ini akan menjembatani antara si investor dengan emiten. Jadi keperluan atau kebutuhan investor akan keterbukaan informasi dengan perusahaan. Jadi emiten ini harus terbuka agar si investor ini mendapatkan keperluan atau kebutuhannya untuk mendapatkan informasi dengan perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.